Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini sejatinya penuh dengan ujian, cobaan, dan hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kadang manusia merasa gelisah, takut, atau bahkan tertekan dengan hasil yang belum juga datang. Disinilah letak pentingnya memahami makna sejati dari percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh bukan berarti kita duduk diam tanpa usaha. Bukan berarti kita pasrah begitu saja tanpa ikhtiar. Justru, orang yang benar-benar yakin kepada Allah adalah orang yang berusaha sekuat tenaga, melakukan yang terbaik dalam setiap langkah, namun hatinya tidak pernah bergantung pada hasil. Ia sadar bahwa segala daya dan upaya hanyalah jalan, sedangkan penentu segalanya hanyalah Allah. Maka, percaya penuh adalah kesadaran mendalam bahwa sebesar apapun usaha manusia, bila Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan sampai kepada kita, meskipun seisi dunia berusaha menghalanginya. Orang yang percaya penuh kepada Allah tetap bekerja, tetap belajar, tetap berjuang, bahkan dengan semangat yang lebih kuat dibandingkan orang yang hanya bergantung pada dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang membedakannya, hatinya tidak pernah gelisah. Ia tahu, apapun hasilnya pasti yang terbaik menurut Allah. Saudaraku, disinilah letak rahasia kebahagiaan. Banyak orang merasa tersiksa bukan karena gagal, melainkan karena hatinya terlalu bergantung pada hasil. Padahal, hasil itu milik Allah. Jika kita menyerahkan kepadanya, maka hati akan tenang. Jika berhasil, kita bersyukur. Jika gagal, kita pun ridha, karena yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Maka dalam bab ini, mari kita tanamkan satu hal penting. Percaya penuh kepada Allah adalah jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati kita akan selalu kuat melewati setiap ujian. Percaya penuh artinya kita melangkah dengan ikhtiar, namun bersandar hanya kepada Allah. Inilah pintu menuju hidup yang damai, penuh cahaya, dan jauh dari kegelisahan. Bab 2 Mengenal Allah, dasar dari kepercayaan sejati. Saudaraku, seseorang tidak mungkin bisa percaya pada sesuatu yang tidak ia kenal. Seorang anak kecil percaya kepada ibunya karena ia mengenalnya sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan pelindung dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita, hamba-hamba Allah. Bagaimana mungkin kita bisa percaya sepenuhnya kepada Allah jika kita tidak mengenal siapa Dia? Oleh karena itu, langkah pertama untuk memiliki keyakinan penuh kepada Allah adalah mengenalnya. Bukan sekadar mengenal lewat nama atau sekadar mendengar dalam doa, tetapi mengenalnya dengan hati. Allah adalah Al-Halik, Sang Pencipta yang menciptakan langit tanpa tiang, menggantungkan bumi di ruang hampa tanpa penopang, mengatur takdir setiap makhluk, menulis rezeki setiap hamba, menjaga kehidupan, dan memelihara jiwa. Dialah yang maha melihat, bahkan ketika kita menangis dalam diam. Dialah yang maha mendengar, bahkan ketika doa kita hanya berupa bisikan hati yang tak terdengar oleh manusia. Dialah yang maha tahu, bahkan terhadap ketakutan yang kita sembunyikan rapat-rapat. Saudaraku, ketika kita memahami bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita akan mengerti bahwa setiap ketetapannya selalu dilandasi kasih sayang yang sempurna. Bahkan ketika sesuatu tampak menyakitkan, di baliknya pasti ada rahmat yang tersembunyi. Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izinnya. Dan tidak ada yang sia-sia dalam skenario kehidupan yang Allah tuliskan. Maka, mengenal Allah berarti mengenal sifat-sifatnya. Semakin kita memahami sifat-sifat Allah, semakin dekat kita pada keyakinan sejati. Kita akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih layak dijadikan sandaran selain Allah. Inilah dasar kepercayaan sejati. Tanpa pengenalan yang mendalam, mustahil hati bisa percaya sepenuhnya. Bab 3 Allah dalam sifat dan namanya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Salah satu jalan terpenting untuk menumbuhkan kepercayaan penuh kepada Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Dalam Asmaul Husna terkandung rahasia besar, sebab setiap nama Allah adalah pintu yang menuntun kita untuk semakin yakin. Allah adalah Al-Wakil, Maha Mewakili. Dialah tempat kita bersandar sepenuhnya. Apapun yang kita titipkan kepadanya, pasti dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang hilang bila diserahkan pada Allah, meski dunia merenggutnya. Karena yang di tangan Allah pasti kembali kepada kita dengan cara yang terbaik. Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Setiap keputusannya tidak pernah keliru.
Kadang kita merasa kecewa karena takdir tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun jika kita memahami bahwa Allah adalah Al-Hakim, maka kita tahu bahwa setiap keputusannya adalah yang paling bijak, bahkan bila akal kita belum mampu mencernanya. Allah adalah Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Betapa indah keyakinan seorang hamba ketika ia berdoa tanpa ragu sedikit pun. Ia tahu Allah mendengar, bahkan sebelum lisannya berucap. Ia yakin bahwa setiap bisikan hatinya sampai kepadanya, dan setiap doa yang tulus pasti dicatat serta dibalas. Allah juga adalah Al-Latif, Maha lembut. Pertolongannya sering datang dengan cara yang tidak kita sadari. Kadang berupa orang asing yang membantu kita di jalan, kadang berupa ide yang terlintas tiba-tiba, atau berupa kekuatan hati yang tidak pernah kita kira ada dalam diri. Semua itu adalah kelembutan Allah. Semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kecil pula dunia terasa. Masalah yang tampak besar akan terlihat remeh jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Sebaliknya, bila kita tidak mengenal Allah, dunia akan selalu membuat kita takut. Kita akan cemas, gelisah, terguncang, sebab kita hanya bersandar pada sesuatu yang rapuh. Diri kita, manusia lain, harta, atau kedudukan. Maka saudaraku, marilah kita hidup dengan mengingat sifat-sifat Allah. Ketika kita menyebut Asmaul Husna dalam doa, sebenarnya kita sedang menguatkan keyakinan. Dengan menyebut Ar-Razzaq, hati kita percaya Allah pasti mencukupi. Dengan menyebut Al-Hadi, hati kita yakin Allah pasti menuntun. Dengan menyebut Al-Wadud, hati kita yakin Allah mencintai kita. Inilah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, lewat nama-namanya yang indah. Semakin kita memahami dan meresapinya, semakin kuatlah pondasi keyakinan dalam hati. Bab 4. Pentingnya mengenal Allah lewat ayat dan tanda-tanda. Saudaraku, Al-Quran adalah kitab yang tidak hanya berisi hukum, tapi juga pengenalan Allah kepada hamba-hambanya. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, Allah berfirman, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Ayat sederhana ini adalah pintu menuju makrifatullah. Dengan memahami keesaan Allah, kita belajar bahwa tidak ada sandaran lain selain Dia. Mengenal Allah tidak cukup hanya dengan mendengar, tetapi perlu direnungi lewat ayat-ayatnya, ciptaannya, dan pengalaman hidup kita sendiri. Setiap detak jantung yang berdenyut tanpa perintah kita, setiap napas yang terus berhembus tanpa kita minta, adalah tanda bahwa Allah dekat dan tak pernah meninggalkan kita. Bayangkan, saudaraku, betapa sering kita lalai, tetapi Allah tetap memberi kita napas, tetap menjaga jantung kita, tetap menjaga kehidupan kita. Bukankah itu bukti kasih sayang yang tak terhingga? Maka, sebelum engkau berharap besar kepada Allah, kenalilah siapa yang engkau tuju dalam doa-doamu. Kenalilah Allah lewat ciptaannya, langit yang luas, lautan yang dalam, gunung yang kokoh, bahkan diri kita sendiri yang begitu kompleks. Semua itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Jika pengenalan ini sudah tertanam, maka percaya penuh kepada Allah bukan lagi perkara sulit. Keyakinan akan mengalir seperti napas, melekat seperti cahaya dalam gelap, dan hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dengan begitu, kita tidak lagi gelisah, sebab kita tahu siapa yang memegang kendali hidup ini. Bab 5. Ciri-ciri orang yang yakin 100% kepada Allah. Saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar percaya sepenuh hati kepada Allah? Keyakinan bukan sekadar kata di lisan, melainkan sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hatinya tenang dalam segala keadaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Orang yang yakin tidak mudah panik meski dunia mengguncang. Ia percaya bahwa segalanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kedua, ia berikhtiar dengan kuat, tetapi hatinya tidak bergantung pada hasil. Ia belajar sungguh-sungguh, bekerja sebaik-baiknya, berjuang sekuat tenaga, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia tetap ridha, yakin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Ketiga, ia tidak terikat oleh dunia. Orang yang yakin tidak tergoda oleh harta, jabatan, atau pujian. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah titipan sementara. Ia tidak akan menggadaikan akhirat demi dunia yang fana. Keempat, doanya penuh keyakinan. Ia tidak meragukan apakah Allah akan mendengar. Ia yakin setiap doa pasti sampai.
Jika belum dikabulkan, ia tetap tenang, karena percaya Allah akan memberi di waktu terbaik. Kelima, hatinya lapang menerima takdir. Baik atau buruk, ia menerimanya dengan ridha. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak memprotes takdir, sebab ia yakin Allah tahu apa yang tidak ia tahu. Inilah ciri orang yang percaya penuh. Hatinya bebas dari rasa takut yang fana, tegar menghadapi ujian, dan damai dalam ketetapan Allah. Bab 6. Hikmah tawakal sempurna. Saudaraku, tawakal adalah puncak dari kepercayaan kepada Allah. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi menggabungkan ikhtiar maksimal dengan penyerahan total. Inilah bentuk tertinggi dari iman seorang hamba. Allah berjanji dalam Quran Surat At-Talaq ayat 23, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Lihatlah betapa indah janji ini. Orang yang tawakal tidak perlu sibuk memikirkan dari mana datangnya solusi. Sebab Allah lah yang akan mendatangkan pertolongan, bahkan dari arah yang tidak terlintas dalam akal manusia. Seperti Nabi Musa yang mendapat air memancar dari batu. Seperti Maryam yang diberi makanan dari langit. Seperti burung yang berangkat pagi tanpa bekal dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Semua ini adalah bukti keajaiban tawakal. Maka saudaraku, jangan pernah takut kekurangan jika hatimu bertawakal. Karena Allah telah berjanji, cukuplah Allah baginya. Bab 7. Keajaiban tawakal, jiwa ringan dan damai. Saudaraku, buah dari tawakal yang sejati adalah kedamaian jiwa. Orang yang tawakal tidak lagi terbebani oleh hasil, tidak terikat oleh ekspektasi dunia. Ia berjalan ringan, sebab hatinya tahu bahwa semua urusan dipegang Allah. Jika berhasil, ia sadar itu semata pertolongan Allah. Jika gagal, ia tetap yakin itu bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada ruang untuk kecewa, karena setiap takdir pasti ada hikmahnya. Orang yang tawakal juga tidak mudah terseret arus dunia. Ketika banyak orang tergoda untuk mengambil jalan pintas demi meraih dunia, ia tetap tenang di jalannya. Ia sabar menunggu waktu terbaik, tanpa menggadaikan prinsipnya. Bagi orang yang tawakal, ujian bukan hukuman, melainkan proses. Ketika kehilangan, ia belajar ikhlas. Ketika gagal, ia belajar sabar. Semua kejadian adalah pelajaran yang mendekatkannya pada Allah. Nabi bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Tirmidzi. Burung tidak membawa bekal, tapi ia yakin akan dicukupi. Begitulah hati yang tawakal, selalu kenyang oleh rasa cukup. Bab 8. Mengalahkan keraguan, latihan jiwa menuju yakin. Saudaraku, percaya penuh kepada Allah bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia seperti pohon, tumbuh perlahan, berakar kuat, lalu berbuah manis. Musuh terbesarnya adalah keraguan. Keraguan adalah bisikan halus yang menanyakan, benarkah Allah akan menolongku? Benarkah doa ini didengar? Jika dibiarkan, ia tumbuh menjadi ketakutan dan keputusasaan. Maka, lawanlah keraguan dengan mengingat janji Allah. Perbanyak menyebut Asmaul Husna. Ketika engkau sering menyebut Ar-Razzaq, hatimu akan percaya bahwa Allah akan mencukupi. Ketika menyebut Al-Hadi, engkau yakin Allah akan menuntun. Renungi ayat-ayat Allah, seperti firman-Nya, janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran, 139. Kenanglah pertolongan Allah di masa lalu. Ingat saat engkau merasa tidak sanggup, tapi ternyata mampu. Ingat saat engkau berada di titik gelap, lalu Allah memberi cahaya. Itu bukti Allah selalu ada. Bergaulah dengan orang-orang yang imannya kuat. Lihat ketenangan mereka dalam ujian, kesabaran mereka dalam kesempitan. Keyakinan menular, begitu pula keraguan. Latih dirimu untuk ikhlas. Jangan memaksakan kehendakmu. Karena apa yang tidak kau suka bisa jadi itulah yang menyelamatkanmu. Jadikan salat sebagai ruang dialog dengan Allah. Curahkan keraguanmu dalam sujud, dan keyakinan akan tumbuh perlahan. Bab 9. Hadiah terindah.
Hati yang tenang. Saudaraku, ketika seseorang benar-benar percaya penuh kepada Allah, hadiah terindah yang ia terima bukanlah kekayaan, bukan jabatan, bukan kemudahan hidup. Hadiah itu bernama ketenangan hati. Hati yang tidak mudah goyah, tidak iri, tidak takut, tidak marah. Hati yang kuat meski masalah bertubi-tubi. Nabi Ibrahim tetap tenang saat dilempar ke dalam api. Ia berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik pelindung." Maka api pun menjadi dingin dan menyelamatkannya. Maryam tetap tegar ketika harus melahirkan sendirian di bawah pohon kurma. Nabi Yusuf tetap sabar ketika difitnah dan dipenjara. Para sahabat tetap ridha meski terluka dalam perang. Apa yang membuat mereka kuat? Keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Orang yang yakin tidak menyimpan dendam, karena percaya Allah Maha Adil. Ia tidak iri pada kesuksesan orang lain, karena yakin rezekinya telah ditetapkan. Ia tidak takut masa depan, karena percaya Allah memegangnya. Bahkan ketika doa belum dikabulkan, ia tetap tenang. Ia tahu Allah tidak lupa, justru Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Inilah kebebasan sejati. Dunia boleh bergejolak, tapi hatimu tetap tenang seperti samudra yang dalam. Bab 10. Serahkan dirimu pada Allah dan tenanglah. Saudaraku, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kehilangan, kadang dengan keraguan yang sunyi. Namun bagi hati yang percaya 100% kepada Allah, semua itu tidak membuatnya runtuh. Justru itulah kekuatan seorang mukmin. Ketika badai datang, ia tetap tenang, karena tahu siapa yang menggenggam langit dan bumi. Ketika semua orang menjauh, Allah mendekat. Ketika dunia gelap, Allah adalah cahaya yang tak pernah padam. Maka, jangan tunggu hatimu hancur baru percaya kepadanya. Mulailah hari ini, dari langkah kecil. Kenali Allah, sebut namanya, berdoalah dengan yakin, pasrahkan hasil kepadanya. Ingatlah, tidak ada satupun yang sia-sia jika engkau berjalan bersama Allah. Bahkan air matamu dihitung, bahkan getaran hatimu dicatat. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegelisahan. Tenanglah. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah kepadanya. Jika engkau sudah percaya penuh, apapun yang terjadi, engkau akan baik-baik saja.